Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Langsung saja diskusi pada kali ini kita akan membahas tentang kajian hadis di Indonesia atau kajian hadis di Indonesia. Mohon maaf ya kalau tidak terlihat. Jadi ini bukunya editornya Profesor Dr. Nawir Yuslim dan Dr. Asrar Mabrur Fazan. Tapi ya setelah saya baca beberapa bab ini, beliau hanya seperti mereview buku-buku dari beberapa tokoh hadis, ahli hadis. Jadi saya akan membahas 4 bab. Jadi di sini ada 9 bab, tapi saya akan membahas 4 bab saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan studi hadis di Indonesia, tepatnya di lingkungan IAIN Medan. Ini penulisnya Profesor Dr. Nawir Yuslim. Di sini menerangkan bahwasannya studi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke Indonesia sejak abad ke-17, tapi pada saat itu belum terdokumentasi dan belum menjadi ilmu yang mandiri. Nah, menjadi ilmu yang mandiri dan kemudian berkembang itu pada dekade ketiga abad ke-20. Nah, kemudian kajian hadis diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama bidang ilmu hadis atau ulum al-hadis, yang kedua bidang pemahaman hadis atau fikih al-hadis, yang ketiga bidang materi hadis, dan yang keempat bidang pendekatan dan pembacaan baru terhadap hadis. Dari 4 bentuk hadis tadi itu di lingkungan IAIN Medan itu sendiri pun menerapkannya, tetapi yang lebih menonjol itu di bidang ilmu hadis atau ulumul hadisnya, dan proses atau kajian hadis di sana pun prosesnya proses pembelajarannya pun sama seperti IAIN di Indonesia, maksudnya sama seperti di UIN Jogja, UIN Semarang, seperti itu. Bahwasannya dalam buku ini belum mendetail membahas mengenai masing-masing bidang tadi itu. Di sini hanya menerangkan tentang hasil studi dan karya yang berhubungan dengan tema. Misalkan tadi temanya bidang ilmu hadis. Nah, bidang ilmu hadis ini ada bukunya, jadi gitu. Ada bukunya atau ada karyanya. Nah, di sini contohnya karyanya itu Problematika hadis sebagai dasar pembinaan hukum Islam. Nah, ini hanya menyebutkan nama-nama karya yang membahas tentang ulumul hadis. Seperti itu. Melanjutkan di IAIN sendiri itu, kenapa kok dia menggunakan menggunakan kajian hadis pada umumnya, karena kan memang dari kurikulum pun IAIN se-Indonesia itu sama. Jadi mereka waktu perkuliahan atau metode pembelajarannya itu sama saja seperti kita gitu kajian hadisnya. Dan ya ada penugasan, ada presentasi makalah, ada ya pada umumnya kita kuliah sih seperti itu. Jadi sama saja, tidak ada yang berbeda di sini ya, penjelasannya di sini seperti itu. Dan yang kedua, kajian hadis Ahmad Lutfi Fathullah, ini dalam buku Hadis-hadis lemah dan palsu dalam kitab Durratun Nasuhin. Nah, di sini ada. Nah, Ahmad Fathullah ini adalah seorang ilmuwan yang sudah dikenal di Indonesia. Dan Ahmad Fathullah sendiri pun telah melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap hadis, yaitu takhrij pada kitab kitab Durratun Nasihin. Nah, kemudian kajian hadis Ahmad Lutfi Fathullah ini sendiri memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode penyusunan hadis atau manhaj at-tartib, dan yang kedua metode kritik hadis atau manhaj an-naql. Di mana yang pertama tadi metode penyusunan hadis atau manhaj at-tartib ini juga
memiliki metode atau proses penyusunan hadis. Dan yang pertama itu menyebutkan semua hadis yang berkenaan dengan Al-Khubawi. Maksud saya itu beliau menyebutkan hadis yang sama dengan yang disebutkan oleh Al-Khubawi. Misalnya Fatullah menuliskan hadis la tattakhidu syahrun 'idan wala yauman 'idan. Nah, itu juga sama halnya yang dituliskan oleh Al-Khubawi. Kemudian langkah yang kedua atau metode yang kedua tadi dalam penyusunan hadis yaitu beliau menyusun bab demi bab sesuai urutan bulan. Bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu urut. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga itu beliau menggabungkan dua bab yang sama yang disebutkan berulang oleh Al-Khubawi itu dengan pemisah. Maksudnya ketika Fatullah menyebutkan bab tentang keutamaan bulan Ramadan itu tadi yang bab awal sudah disebutkan. Nah, yang bab kedua tadi ada pemisahnya yaitu ditulis angka 2. Nah, yang keempat yaitu beliau mentakhrij hadis-hadis tersebut satu persatu dengan metodologi ulama hadis ketika mentakhrij hadis kitab tertentu. Nah, yang kelima menerjemahkan semua hadis-hadis yang disebutkan. Jadi semua hadis-hadisnya itu diterjemahkan seperti itu. Dan yang kedua tadi metode yang digunakan oleh Ahmad Lutfi Fatullah yaitu metode kritik hadis atau manhaj an-naqd. Nah, Fatullah ini menyebutkan secara eksplisit bahwa dia itu juga dalam hadisnya itu atau dalam bukunya tadi itu beliau juga menggunakan kajian-kajian yang digunakan oleh para ahli hadis, sehingga metode yang digunakan tentunya juga metode ahli hadis seperti itu. Kemudian ya, ini kemudian terus ya teman-teman. Jadi Fatullah ini sendiri tuh terkenal memiliki metode yang khas, di mana khasnya itu terletak di mana, yaitu beliau menetapkan kualitas hadis itu perlu menyandarkan diri atau menyandarkan kepada ketetapan dari beberapa hadis solok muslim. Nah, itu beliau yang terkenal dengan metode yang khasnya itu, yaitu dia tuh bersandar atau mengikuti hadis solok muslim. Nah, metode kritik hadis dari Ahmad Lutfi Fatullah tadi memiliki dua argumentasi tahrij. Dan yang pertama itu argumentasi tahrij berbasis analitik, dan yang kedua argumentasi berbasis rekomendatif. Nah, yang argumentasi tahrij berbasis analitik tadi itu beliau menaikkan hadis palsunya jika ciri kepalsuan tersebut didasarkan kepada sanad dengan adanya syawahid atau riwayat-riwayat lain sebagai pendukung. Nah, yang kedua, argumen tahrij berbasis rekomendasi atau rekomendatif. Fatullah juga menggunakan beberapa kaidah penetapan kualitas hadis yang berasal dari para hadis solok muslim. Jadi intinya itu kan tadi Fatullah ini terkenal dengan metodenya yang khas. Nah, kekhasan tersebut itu bukan terletak pada aspek penamaannya, tetapi yang metodenya tadi, metode kritik hadis yang versi hadis solok muslimnya. Nah, kekhasan yang dimaksudkan itu yaitu tadi dilihat dari kedua basis argumen tadi, itu yang itulah yang
membuat terkenal atau metode terkenal dengan metode yang khas. Kajian yang ketiga yaitu 1, 2, 3 kajian hadis Ahmad Sutarmadi. Jadi beliau menggunakan studi tokoh, yaitu beliau di sini itu menulis buku atau memiliki buku yang berjudul Al-Imam At-Tirmidzi, peranannya dalam pengembangan hadis dan fikih. Ini ya teman-teman. Nah, ini penulisnya Tajul Munir. Nah, yang dimaksud studi tokoh itu, beliau itu langsung menyebutkan tokohnya itu loh. Tadi tokohnya itu Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau langsung membahas tentang Imam At-Tirmidzi-nya itu. Beliau memiliki metode kajian hadis. Yang pertama, beliau itu memilih hadis yang ditujukan untuk menyokong dan memperkuat argumentasi yang beliau tulis. Jadi beliau memilih hadis-hadis yang ya benar-benar memperkuat hadis yang beliau tulis. Itu misalnya hadis tentang keutamaan atau sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, dan beliau mencantumkan hadis yang mengenai tadi yang tentang sumber pokok ajaran Islam. Dan yang kedua, beliau memilih hadis yang ditujukan untuk memberi contoh terhadap aspek yang dianalisa. Nah, jadi kesimpulannya itu kajian hadis Ahmad Sutarmadi ini menggunakan kajian yang berbasis tadi tokoh tadi. Nah, jadi di situ beliau dalam bukunya yang berjudul Imam At-Tirmidzi, peranannya dalam pengembangan hadis dan fikih itu, beliau sangat memperlihatkan betapa besarnya peranan dari Imam At-Tirmidzi itu. Keempat, teman-teman, kajian yang terakhir yang saya bahas yaitu kajian hadis Daud Rashid dalam buku Sunnah di Bawah Ancaman. Ini penulisnya Emil Sofyan. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya Daud Rashid ini adalah salah satu tokoh yang belakangan ini namanya cukup bersinar dalam peta hadis di Indonesia. Kita akan membahas pemikiran hadis Daud Rashid. Nah, menurut Daud Rashid ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sumber ajaran di samping Al-Quran, dan orang yang mau memahami Islam itu harus memahami hadis juga gitu. Itu ada 4 alasan beliau bilang seperti itu atau berpikir seperti itu. Yang pertama itu hadis datang dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut beliau itu hadis saja langsung dari Allah, masa kita tidak mau mempelajarinya? Seperti itu. Masa kita tidak mau menggunakan hadis sebagai pedoman kita, karena itu kan langsung dari Allah. Jadi pemikirannya tuh seperti itu. Dan yang kedua, pemikiran yang kedua itu hadis Nabi merupakan penjelas atas Al-Quran. Jadi hadis itu penjelasnya Al-Quran gitu. Menurut Daud Rashid itu, karena tidak semua ayat Al-Quran itu dapat langsung dilaksanakan. Ada ayat-ayat yang pelaksanaannya itu tergantung pada hadis. Itu menurut beliau. Pemikiran yang ketiga dari Daud Rashid ini tadi, alasannya tadi itu, yang ketiga, menurut Daud Rashid ini orang yang concern terhadap hadis memiliki keutamaan khusus. Jadi orang yang pengen banget belajar hadis, pengen tahu tentang hadis itu, dia memiliki keutamaan yang khusus. Misalnya ini dalam hadisnya beliau bersabda, Allah membuat bercahaya wajah orang yang mendengarkan hadisku, kemudian menghafal, memahami dan menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang didengar olehnya. Jadi yaitu Daud Rashid itu percaya orang yang ingin mempelajari hadis atau orang yang belajar hadis atau orang yang percaya hadis itu, beliau akan mendapat wajah yang cerah di hari kiamat nanti. Kemudian alasan yang keempat atau yang terakhir, menurut Daud Rashid ini
orang yang berpegang kepada hadis itu jalan selamat. Seperti hadis Nabi SAW bersabda, telah kutinggalkan untuk kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnah nabinya, Allahumma amin. Hadis riwayat Malik. Pada dasarnya, secara garis besar, pemikiran dari Daud Rashid itu sendiri tidak ada yang baru. Maksudnya sama halnya seperti yang lain, ahli-ahli hadis yang lain. Alhamdulillah teman-teman, tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai kajian hadis di Indonesia. Ada 4 kajian tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf sekali karena banyak kesalahan atau penjelasannya kurang jelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.